Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, para kiai, para ustadz, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Purbalingga dan Banjarnegara. Masjid Agung An-Nur Banjarnegara. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara tabligh akbar tahunan. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, ada sebuah pepatah kuno Tiongkok yang berbunyi, kalau saya salah baca ya wajar, karena saya bukan orang Tiongkok. Luxing Qian Li Zong Si Si Yu Zukia. Ada yang tahu artinya? Yang tahu artinya angkat tangan dan bisa menjawab benar loh jawabannya. Saya kasih hadiah. Percaya dirinya jenengan Masya Allah. Tidak apa-apa, saya kasih hadiah atas kepercayaan dirinya. Enggak. Tapi belum benar jawabannya. Silakan, siapa yang bisa jawab? Silakan, ada yang bisa jawab? Luxing Qian Li Zong Shi Shi Yu Zukia. Apa artinya? Gak ada? Pas? Artinya adalah perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan langkah pertama. Itu artinya. Jadi perjalanan sejauh apapun itu akan diawali dengan langkah yang pertama. Pendaki gunung itu akan sukses ketika dia memulai mendaki. Setinggi apapun puncak gunungnya. Apa gunung yang paling tinggi dunia? Mount Everest. Ya. Sudah tadi. Mount Everest yang ada di Himalaya. Itu tingginya 8.850 meter. Itu tidak akan sampai ke puncaknya kalau kita tidak mengawali langkah yang pertama. Pelari yang akan menempuh jarak 10 kilometer tidak akan sampai ke garis finish kalau dia tidak mengawali dengan langkah yang pertama.
Panjenengan sampai ke sini nggak akan sampai kalau tidak mengawali dengan langkah yang pertama. Berarti langkah awal niku penting napa mboten? Penting napa mboten? Sangat penting. Akan tetapi yang dimaksud dengan langkah awal dan langkah pertama itu bukan sekedar melangkah. Akan tetapi langkah pertama yang terarah. Langkah pertama yang terukur. Contoh, panjenengan dari Banjarnegara pengen ke Jakarta. Jaraknya berapa? 395 kilometer. Kalau misalnya kita cuma melihat, wah jeneng aduh temen ya 395 kilometer, ya kesel banget. Kalau jenengan selalu berpikir seperti itu, tidak segera melangkah, ya orang gutul-gutul. Harus melangkah, tapi sekedar melangkah saja, apa cukup? Mboten, langkahnya harus terarah. Kalau dari Banjarnegara mau ke Jakarta, langkahnya ke arah mana? Kemana? Barat. Barat sing endi? Kulon. Belakang saya sana. Jadi jangan asal melangkah. Loh pokoknya melaku bae, melaku mengetan. Gutul pundi? Papua. Bukan sampai ke Jakarta. Maka langkah yang pertama yang terarah itu sangat penting untuk menentukan kesuksesan aktivitas kita. Seluruh urusan kita itu harus diawali dengan langkah yang pertama yang terarah. Urusan apa? Duniawi apa ukhrawi? Duniawi apa ukhrawi? Urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Urusan agama maupun urusan dunia. Seluruh urusan kehidupan kita, mau urusan akhirat, mau urusan dunia, mau urusan ibadah, mau urusan muamalah, semuanya ditentukan dengan langkah awal yang terarah. Kita akan bahas, kita akan bagi tema kita hari ini menjadi dua. Yang pertama adalah langkah awal urusan ukhrawi. Yang kedua langkah awal urusan duniawi. Pundirin, ukhrawirin apa duniawirin? Duniawirin? Lah ukhrawirin lah. Yang pertama adalah langkah awal urusan ukhrawi. Yang kedua langkah awal urusan apa? Dunia. Yang pertama, langkah awal urusan ukhrawi. Kalau kita ingin mendapatkan akhirat, kalau kita ingin beribadah, kita ingin beramal, maka langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah belajar. Kenapa? Belajar. Alias menuntut ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Al-Mizzi, Imam Az-Zarkashi, dan imam-imam yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya napa? Wajib. Bagi siapa? Bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan.
tua maupun muda, kaya maupun miskin, pejabat maupun rakyat. Setiap orang Islam wajib belajar agama. Berarti nek wajib tidak dilakukan, konsekuensinya nopo? Konsekuensinya nopo? Dosa. Berarti kalau ada orang tidak belajar agama, dosa nopo mboten? Dosa nopo mboten? Dosa. Tidak belajar agama cara sholat misalnya. Itu hukumnya fardu nopo? Fardu ain. Tidak belajar ilmu tentang wudu misalnya. Tidak belajar ilmu tentang puasa Ramadan misalnya. Atau ilmu-ilmu lainnya yang hukumnya fardu ain. Maka orang akan dianggap melakukan perbuatan dosa. Jadi ilmu itu adalah salah satu yang sangat dihargai oleh agama kita. Sehingga di dalam Al-Quran saja kata ilmu itu terulang 750 kali. Berapa kali? 750 kali. Kata ilmu atau kata yang berakar dari al-ilmu, nanti bisa katanya bisa muncul al-alim, al-ulama, ya'lamun, ta'lamun. Pokoknya kata yang berakar dari al-ilmu ini terulang dalam Al-Quran berapa kali tadi? 750 kali. Padahal surat Al-Quran pinten? 114 surat. Antara pengulangan kata ilmu dengan jumlah suratnya Al-Quran banyak mana? Pengulangan kata ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat spesial di dalam agama kita. Makanya ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa? Iqra. Napa artinya iqra? Bacalah. Kenapa kok ayat yang pertama kali turun adalah bacalah? Seakan-akan ini pesan buat kita semua bahwa umat Islam itu harus terus belajar. Karena salah satu sarana belajar adalah iqra. Napa iqra? Membaca, baca. Alhamdulillah Ustadz, saya tak rajin baca. Baca apa? Baca WA. Baca Facebook. Kudu gue maksudnya. Baca Quran. Baca hadis. Baca kitab para ulama, itu yang dimaksud. Imam Bukhari di dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari, beliau membuat sebuah bab judulnya Babun Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amali. Bab seorang itu harus berilmu dulu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Jadi orang Islam itu sebelum ngomong kudu duwe napa? Ilmu. Sebelum beramal harus punya ilmu terlebih dahulu. Ketika kita akan berakidah, perlu ilmu napa mboten? Perlu. Kalau enggak nanti kita bisa-bisa menganut akidah yang enggak benar. Wonten napa mboten akidah yang tidak benar? Kata akidah yang mengajarkan tidak percaya dengan adanya Tuhan. Niku keyakinan napa mboten? Keyakinan. Ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Kalau kita tidak punya ilmu, bahaya kita bisa terbawa ajaran yang seperti itu. Sebelum berakidah kita harus punya ilmu. Sebelum sholat kita juga harus punya nopo? Ilmu. Ilmu nopo? Ilmu cara sholat.
Jangan sampai kita sholatnya sembarangan, sekarepe dewek, nyong karepe kaya iki ora bisa. Nyong karepe sholatnya kaya iki, enggak bisa. Orang itu kalau mau sholat dia harus belajar caranya sholat bagaimana. Semua jamaah, ikhwan maupun akhwat harap maju lagi. Ini masih ada yang kosong. Ya, dirapatkan lagi. Monggo. Ibu-ibu juga sama. Iyo, yang belakang tuh masih banyak yang pada berdiri, kasihan. Monggo, silakan. Terus tambah anget. Tambah anget apa tambah sumuk? Apa-apa, sedih lagi. Terus maju. Nah, kasihan yang di luar biar bisa masuk. Yang di atas masih ada yang kosong atau udah penuh? Oke, alhamdulillah. Terus monggo, alhamdulillah, silakan. Berarti sebelum berakidah harus nopo? Berilmu dulu. Sebelum beribadah, apapun ibadahnya, sholat harus punya ilmunya dulu. Ilmu cara takbiratul ihram. Wonten napa mboten ilmu cara takbiratul ihram? Ada. Mulai dari bacaannya sampai gerakannya. Semuanya ada ilmunya. Bacaannya apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bisa atau tidak diganti misalnya Allah Moho Agung. Orang mau mboten? Mboten. Ada ilmunya. Cara menggerakkannya. Jari-jarinya ini diapakan? Apakah jari-jari ini direnggangkan seperti ini? Atau dirapatkan? Terus madepnya, menghadapnya kemana jari-jarinya? Apa menghadap ke depan atau menghadap kemana? Ke samping, kanan dan kiri. Kemudian tingginya seberapa? Apa tingginya cukup segini saja? Atau sepundak? Atau setelinga? Atau malah kayak kie? Ada ilmunya atau tidak? Ada. Ketika tangan itu kita letakkan di dada, langsung diletakkan apa diletakkan diputer-puter di situ. Itu ada ilmunya. Kemudian setelah diletakkan, yang ditaruh di atas itu kanannya atau kirinya. Terus cara meletakkannya di mana? Apa cukup kayak gitu? Apa kayak gini? Apa kayak gini? Kemudian diletakkannya di atas dada atau di atas pusar atau di bawah atau di samping. Ini semuanya ada ilmunya. Dari mana ilmunya? Dari apa yang dituliskan oleh para ulama kita ketika mereka menukil cara sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan beribadah harus berilmu. Akan berzikir harus berilmu. Makanya dalam Al-Quran surat Muhammad. Surat apa? Muhammad ayat 19. Surat apa? Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala ngendika fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Perhatikan baik-baik, Allah berfirman fa'lam, punya ilmulah. Berilmulah kalian. Baru kemudian wastaghfir lidzambik. Setelah itu beristighfarlah. Istighfar itu zikir napa mboten? Zikir. Sebelum kita berzikir kita harus berilmu dulu.
Sebelum baca Al-Quran harus berilmu dulu. Kenapa Ustadz kalau tidak berilmu keliru? Karepe maca zikir malah dadine macam mantra. Ya. Wes. Pengennya mau zikir malah baca mantra. Kenapa? Karena tidak berilmu. Maka ketika orang akan beribadah apapun harus berilmu. Mau baca Quran perlu nama mboten ilmune? Perlu. Karena di dalam huruf-huruf hijaiyah itu yang merupakan huruf-hurufnya Al-Quran atau huruf-huruf yang dipakai dalam Al-Quran, itu kan banyak huruf-huruf yang mirip-mirip. Ada sin, ada apa? Shin, ada sod, ada tha. Dalam bahasa Indonesia, ya S ya KPS mo. S ya kursi jitok. Di dalam bahasa Arab ada S berapa macam coba? S tipis, is, sin, S kandel, sha, shin, ya. S mandan ana sing sote, sot. Ya. S ada T-nya sa. Ya. Coba berapa macam itu? Itu baru S. Belum H. Ya. H. Itu ada H, ada H, ada nama Kho. Dal, ada zal, ada dho, ada dhot. Semuanya awalnya kalau dalam bahasa Indonesia D. Tapi bisa begitu banyak macam. Itu kalau misalnya kita nggak belajar sebelum baca Al-Quran bahaya. Wah Ustaz sing penting kan bisa baca Quran karo huruf Latin. Ora bisa. Kalau panjenengan nggak belajar huruf-huruf hijaiyah ini, mbok keliru maca Quran. Kan banyak orang ketone pas lagi maca Quran bareng-bareng kayak lancar banget. Umak-umik jebule maca apa? Latine tok. Mungkin atau tidak keliru? Mungkin. Di dalam tulisan Latin alhamdu, hak ditulisnya kan apa? Ha. Macane kudu jadi engko. Alhamdu. Nah, sing paling medeni kok nek waladhdallin. Huruf dhad ditulisnya pripun? DL. Apa macane kepripun? Waladhdallin. Kan bahaya. Mungkin atau tidak? Mungkin. Makanya harus belajar. Dalam beribadah itu kita harus belajar. Sebelum beribadah, langkah awalnya belajar. Supaya apa? Supaya nanti ibadahnya tidak ngasal. Orang yang beribadah tanpa belajar, nanti ibadahnya nopo? Ngasal. Ngasal niku artinya ngawur, sekarepe dewek, semau gue. Berarti harus belajar supaya ibadahnya tidak ngasal. Nah, ketika belajar pun juga belajarnya nggak boleh ngasal. Jadi belajar pun ada aturannya. Sebelum beribadah harus belajar dulu supaya ibadahnya tidak ngasal. Nah, ketika belajar itu pun juga belajarnya tidak boleh ngasal. Belajar yang tidak ngasal itu yang seperti apa Ustadz? Satu, yang selektif dalam memilih guru. Apa? Selektif memilih guru. Yang kedua, bertahap dalam belajar. Niku sinau sing boten ngasal niku sing kados niku. Apa yang pertama? Selektif memilih guru, memilih ustadz. Nomor kali napa? Bertahap dalam belajar. Yang pertama napa? Selektif. Selektif sih artinya apa?
pilih-pilih. Milih-milih guru. Mengarep tuku getuk be, milih-milih. Napa mboten? Nggih napa mboten? Badhe tumbas jeruk milih mboten? Milih. Salak milih. Masa mau belajar enggak milih-milih? Yo harus milih-milih toh. Gak boleh kita ngasal. Para ulama kita dahulu kasih nasihat. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah kata beliau, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini bagian dari agama kita. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat kalian itu belajar dari siapa. Jadi belajar itu harus selektif. Tidak boleh ngasal. Senemune panjenengan nih bapak-bapak, kalau panjenengan mau beli motor anyar, asal tumbas nopo cari informasi terlebih dahulu. Cari informasi. Takon mengahdini ki antara motor kiye karo motor kiye apik endi. Panjenengan mau beli mobil juga demikian. Ya, kira-kira lebih bagus yang pakai diesel atau yang pakai bensin, antara solar sama apa? Bensin. Lebih bagus yang mana? Yang manual apa yang matic? Hati-hati no, mboten? Hati-hati. Ibu-ibu kalau mau beli pelembab wajah, Bu, kuwi asal tumbas napa teliti, Bu? Diteliti, ki sing cocok karo kulitku sing endi. Searching, cari, dibanding-bandingkan, tanya. Saya tanya sama jenengan semua, Bu, pelembab wajah gue digawe mengkuburan apa ora, Bu? Hah? Bapak-bapak, motor gue digawe mengkuburan apa ora? Boten. Masa kita bisa selektif dalam urusan dunia, kemudian kita tidak selektif dalam urusan akhir? Ilmu agama yang kita pelajari itu nanti yang akan kita bawa di kuburan. Itu nanti yang akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Malaikat mungkar dan nakir itu tugasnya bukan nanya biyen ko numpak motor apa ora. Yang ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir adalah man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Ilmu semuanya itu. Siapakah Tuhanmu, siapakah nabimu, apa agamamu. Itu ilmu semuanya. Yang ditanya nanti adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Maka harus selektif. Wah, gue berarti ngajarakan fanatik. Beda, bro. Fanatik sama nopo? Selektif itu beda. Fanatik gue pokoknya ngajine karo sing pada wong Banjar. Gue jenengane fanatik. Oh, pokoknya sing pada seormas itu namanya fanatik. Fanatik itu berbeda dengan selektif. Selektif itu adalah memilih yang layak untuk diambil ilmunya. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abdul Barr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh." Setiap zaman kata Nabi SAW yang berhak untuk mengajarkan, membawa ilmu agama ini adalah yang punya kompetensi. Al-udul, yang memang ahli di bidang itu. Kompeten. Jadi kalau kita mau ngelihat siapa yang layak untuk diambil ilmunya, dilihat kompeten atau tidak, mumpuni atau tidak. Mumpuni apa nih? Ya ilmune, ya akidah, ya ibadah, ya perilaku nih.
Sekabeh. Mumpuni ilmunya iya. Mumpuni akidahnya iya. Mumpuni perilakunya iya. Mumpuni ibadahnya iya. Mumpuni ilmunya. Ya jelas toh wong kita mau belajar ilmu. Masa kita ngambil asal. Panjenengan kalau misalnya pengen operasi jantung, naudzubillah min dzalik, jenengan akan datang ke dokter apa? Ahli jantung. Apa kira-kira jenengan mau datang ke ahli tambal ban? Walaupun teman-teman jenengan itu promosi sama jenengan, ki ahli banget loh, ahli tambal ban ki, wis master. Master apa? Tambal ban, wis puluhan tahun. Bung jenengan arep tambal, iya tambal apa? Jantung bocor, bung pada bocor. Mau? Mau atau tidak? Gak mau. Maka ketika kita akan belajar, kita harus teliti, harus selektif. Apakah yang kita ambil ilmunya itu betul-betul berkompeten di bidang tersebut atau tidak? Memiliki keahlian di bidang ilmunya. Kemudian juga mumpuni akidahnya. Oh, ini penting sekali Bapak Ibu yang kami hormati. Akidah itu adalah sesuatu yang paling pokok dalam agama kita. Sehingga dirumuskan oleh para ulama kita dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah itu bukan berdasarkan klaim. Klaim niku napa nggih? Pengakuan, tapi pembuktian. Akidah ahlus sunnah wal jamaah itu adalah akidah yang diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama. Itu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga apakah ini memang berkompeten akidahnya atau tidak, atau bahkan jangan-jangan menyimpang dari akidah ahlus sunnah. Kompeten ilmunya, kompeten akidahnya, kompeten ibadahnya, perilakunya bagaimana? Jarkoni apa ora? Napa jarkoni? Nah, gue geleme kur ngajar tok ora gelem lakoni. Dilihat. Kowe Jumatan nang ndi? Nang masjid apa nang Mekah? Kan kadang-kadang, loh, jeneng Pak Anu mboten teng masjid, anu Jumatan. Oh, niku tah makome beda kae. Kowe nek Jumatan teng pundi? Teng Mekah. Urung mlebu waktu Jumatan, Pak, teng mriku. Bedane pinten jam? 4 jam. Nang kana nembe salat apa? Nembe duha. Kok mau-maunya kita di nuwun sewu dibodohi dalam tanda kutip? Jangan. Dilihat perilakunya, dilihat ibadahnya. Cocok atau tidak dengan apa yang diajarkan. Ini yang pertama. Orang dianggap tidak ngasal dalam belajar itu kalau dia selektif. Napa? Selektif. Pilih-pilih. Pilih-pilih ini bukan karena fanatisme, tapi karena kehati-hatian. Siapa yang diambil? Orang yang punya kompetensi, mumpuni. Apanya yang mumpuni tadi? Ilmunya, akidahnya, perilakunya, dan ibadahnya. Dilihat, cocok atau tidak cocok, ngaji boten, nggih boten. Yang kedua, yang namanya tidak ngasal dalam belajar itu maksudnya adalah belajarnya secara bertahap. Pak Bu, panjenengan pernah enggak dengar ada orang ngomong kayak gini? Sinau agama kuwi aja kejeron, mbok dadi stres. Pernah dengar orang ngomong kayak gitu? Pernah? Kowe jane temenan apa ora sih? Temenan apa mboten? Anak. Gara-gara belajar agama stres mungkin? Mungkin apa mboten?
Mungkin. Berarti mendingan rasa sinau agama kayak gue. Oh, gurunya sing ora beres. Ya udah sudah kita bahas guru tadi. Sekarang kita lagi bahas poin yang kedua, tahapan. Mungkin atau tidak orang belajar agama jadi stres? Tidak mungkin. Nek ana wong sing kayak gue kepriwe? Nah, gue berarti mungkin kalau caranya tidak benar. Ilmu agama itu luas atau sempit? Luas. Sangat luas. Nah, sesuatu yang luas itu dipelajarinya harus bertahap. Saya kasih ilustrasi. Bayi. Napa? Bayi. Begitu bayi itu lahir, butuh makan apa mboten? Butuh asupan untuk perkembangan dia. Yang namanya bayi itu lahir, apa asupannya? ASI. ASI. Setelah ASI biasanya pinten bulan nggih Bu nggih biasanya Bu? Berapa? 6 bulan. Ya. Selama 6 bulan ASI murni. Setelah 6 bulan minum ASI murni, mulai dikenalkan dengan makanan lain. Napa Bu? Napa? Pisang napa bubur? Pisang. Ya. Pisangnya pun caranya gimana? Dikorok. Ora pisang diblus iki. Selok. Dikerok. Kemudian dia apa? Disuapkan. Oke. Setelah pisang terus mulai naik napa? Bubur. Setelah itu mulai nasi lemes. Terus begitu tahapannya. Konek wis kaya jenengan ya wis bisa rawon, wis bisa apa? Gule, sate, tongseng. Ya, apa-apa mlebu lah. Aspal yang mlebu. Nauzubillahi min dzalik. Wesi beton ya. Korupsi maksudnya. Ya. Itu namanya tahapan. Belajar agama itu juga butuh tahapan. Belajar agama butuh tahapan. Orang yang belajar agama tidak menggunakan tahapan. We kayak bayi nembe lahir kon mangan nasi rawon. Mendem apa ora? Mati, udah mendem. Jadi ada orang stres belajar agama itu bukan karena salah ilmu agamanya. Tapi salah apa? Salah caranya, tidak menggunakan tahapan. Belajar agama itu dari yang paling dasar. Kemudian menengah, kemudian lanjutan. Seperti itu belajar agama. Orang mau belajar Al-Quran, pertama kali belajar apa dulu? Kok tajwid? Belajar apa dulu? Huruf hijaiyah. Alif fathah, A, alif kasroh, I, alif doma, U, A, I, U. Itu kan baru pertama. Masa orang baru belajar kon maca Al-Baqarah? Pribun? Mumet, stres. Akidah pun demikian. Ketika orang mau belajar akidah, mulai dari yang paling dasar dulu. Makanya para ulama kita, jamaah yang kami hormati, mereka itu ngarang buku. Di setiap disiplin ilmu agama, itu ada buku pemula, menengah, dan lanjutan. Semuanya. Bidang studi fikih seperti itu. Bidang studi akidah seperti itu. Ya, bidang studi tafsir seperti itu. Bidang studi hadis seperti itu. Semua disiplin ilmu agama itu sama para ulama dibikinkan buku yang ringkas untuk pemula. Kemudian buku yang agak tebal dikit untuk menengah. Terus buku yang tebal lagi untuk lanjutan.
Fikih lah misalnya, fikih Syafi'i. Fikih apa? Syafi'i. Di antara buku fikih yang paling dasar dalam mazhab Syafi'i itu fikih Al-Ghayah wa Taqrib, matan Abi Syuja. Matan apa? Abi Syuja. Nanti setelah itu naik yang pertengahan, syarahnya apa? Nanti yang lanjutan Al-Majmu' karya Imam Nawawi, ya, yang tebalnya sekitar 15 jilid kandele semene iki. Itu sudah untuk lanjutan. Kalau matan Abi Syuja paling mungkin segini. Tipisnya semene. Nek Al-Majmu' kandele semene. Coba bayangkan jenengan, buku semene karo semene. Lho jenengan nembe awal-awal sinau fikih langsung kon maca Al-Majmu'. Ya mumet. Itu namanya enggak pakai tahapan. Maka belajar ilmu agama supaya tidak ngasal harus bertahap. Terus taunya kita ini adalah untuk pemula, ini untuk menengah, ini untuk lanjutan. Taunya bagaimana? Pakai guru. Jadi belajar ilmu agama itu harus pakai guru, boten parang otodidak. Otodidak sih nopo? Belajar sendiri. Wah, nyong wis tuku buku ge, semene bukune. Ora percaya kayak deleng nang omahku kayak bukuku wis selemari. Selemari wis akeh ya. Dia sudah merasa Masya Allah bukunya banyak banget. Ternyata dia nggak tahu kalau gurunya itu lemari ini bukunya ora kurus selemari, tapi berlemari-lemari. Bahaya. Belajar otodidak tanpa ada guru itu bahaya. Makanya apa kata para ulama kita? Man kana syaikhuhu kitabahu kana khata'uhu aktsara min sawabihi. Barang siapa yang gurunya buku, napa? Gurune buku luwih akeh salahe tinimbang benere. Lebih banyak salahnya daripada benarnya. Oh berarti ora perlu buku ya? Perlu napa mboten? Perlu, tapi pakai guru. Guru itu nanti mengajarkan kepada kita nah Arab sinau ke mulai ini sekarang kayak gini. Saya bimbing nih dari dasar. Nanti kalau sudah tamat ini pindah lagi, tamat ini pindah lagi. Ya suwe ya pancen suwe. Belajar ilmu agama niku pinten tahun? Pinten tahun? Seumur hidup, betul. Nanti kapan? Berarti kalau pensiun kapan? Ya nek wis mati. Ya. Jadi panjenengan jangan kemudian mau diprovokasi sama orang. Ngaji bae. Wis tua ngaji bae. Justru wis tua kowe ngaji kok. Ya. Karena apa? Karena kita selama ini saat muda banyak di antara kita itu waktunya lebih banyak untuk belajar nopo? Belajar dunia. Gini mboten? Coba saya tanya, jenengan dulu ketika SD pelajaran agama berapa jam? 2 jam. SMP 2 jam. SMA 2 jam. S1 malah orang anak. 2 SKS. Coba bayangkan jenengan ku rong jam. Wis rong jam terakhir maning. Priwe? Ngantuk, ongap, angu, panas, sumuk, ya, beboi, ya. Lapar, ya. Paling-paling ditambah diniyah sore gue kadang-kadang pamite mangkat ngaji malah dolanan darah. Gue ndi gue bocah gue. Ya, malah ke warnet, ya. Malah bal-balan. Kita ini terus belajar. Kewajibannya seorang muslim itu terus belajar.
Dan kalau kita sudah belajar, siap-siap untuk memperbaiki diri. Jadi jangan sampai kemudian kita alergi dengan perbaikan. Ada sebagian orang, lah molah ngaji nang kana apa-apa ra ulih. Apa-apa haram. Ya ora apa-apa ya, sebagian saja yang enggak boleh. Apa-apa salah. Loh wong pancen salah masa kok diomong bener? Kalau memang salah ya dikatakan apa? Salah. Kalau benar dikatakan benar. Itu resiko belajar. Seharusnya ketika kita belajar jadi tahu, oh engane selama ini sholat saya belum benar. Seharusnya ketika kita tahu seperti itu kita ucapkan alhamdulillah, dikasih kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Gue kudune kayak gue. Bukan malah jadi antipati. Wah, karena salah, pancen salah kok. Masa mau dikatakan benar? Ini adalah poin yang pertama. Apa tadi? Langkah awal mencari akhirat dengan cara belajar. Napa? Belajar. Dan belajar pun tidak boleh ngasal. Belajar yang tidak ngasal itu satu, selektif mencari guru. Yang dipilih adalah yang punya kompetensi apanya? Ilmunya, akidahnya, ibadahnya, perilakunya. Kemudian tidak ngasal dalam belajar. Yang kedua adalah harus bertahap. Mulai dari nopo? Dasar, menengah, lanjutan. Alon-alon ya. Tentunya yang paling penting akidah dulu. Belajar apa? Akidah dulu dari dasar. Nanti kemudian belajar ibadah, tata cara sholat, sebelum sholat, tata cara toharoh. Toharoh ini apa? Bersuci, ya wudu, ya nama malih? Tayamum, ya mandi. Mandi kudu sinau? Mandi? Iya, udah asal adus. Ya. Mandi besar, ya, mandi junub, ini kan harus ada aturannya. Ya. Walaupun memang kata para ulama mandi besar itu memang ada dua level. Ada sing penting teles kabeh, ya, gue jadinya wisah, ya. Atau yang lebih afdol, level yang lebih tinggi. Ya. Level yang lebih tinggi ya diawali dengan wudu. Sebelum wudu membasuh kemaluan, wudu siramkan di bagian apa? Kanan dulu, kemudian baru kiri. Itu yang lebih afdol. Tapi nek padane kesusu, selakan komat, wis nyemplung bae plung. Sing penting asal apa? Teles. Itu boleh. Itu boleh, tapi levelnya level bawah. Ya, kalau pengen yang lebih tinggi itu ada ilmunya. Baik. Sekarang kita bicara poin yang kedua. Langkah awal mencari dunia. Kalau tadi mencari akhirat. Kalau tadi ibadah, sekarang muamalah. Apa langkah awalnya sebelum kita mencari dunia? Apa kira-kira? Langkah awalnya apa? Belajar. Ini belajar money. Iya. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa pengen dapat dunia harus punya modal ilmu. Barang siapa pengen dapat akhirat harus punya modal ilmu. Berarti kuncinya pada nopo? Ilmu. Siapapun yang ingin mendapatkan dunia, mau bekerja, mencari pencaharian, bekerja, ya, memiliki mata pencaharian, dia harus punya ilmu dulu. Apalagi seandainya mata pencahariannya itu berdagang, jual, beli, bisnis, berniaga. Itu sudah diwanti-wanti oleh
para ulama dari zaman dulu kala. Contoh misalnya Imam atau Umar, Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berpesan kayak gini, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Tidak boleh jual beli di pasar ini kecuali sing wis sinau agama. Tidak boleh jual beli di pasar ini kecuali yang sudah mendalami ilmu agama. Ilmu halal dan haram. Kira-kira kalau itu diterapkan teng pasar Banjarnegara pripun? Bubar ya. Akeh sing protes. Ini kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kasih pesan, nggak boleh jual beli kalau belum punya ilmu. Kenapa sih? Kenapa? Mbok nanti terjerumus kepada penyimpangan. Mbok nanti keliru melanggar aturan agama. Contohnya, nopo? Riba. Makanya kata Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, manittajara qabla an yatafaqqaha irtatama fir riba. Barang siapa yang sudah berjual beli sebelum dia paham fikihnya jual beli, pasti dia akan terjerumus kepada riba. Banyak atau tidak pedagang yang terperosok kepada riba? Wah, mulai dari riba yang gede-gede sampai yang kecil-kecil. Sing saben dina keliling apa kayak jenengannya? Apa? Bang Tongol. Oh, gue ngerti nyong istilahnya gue. Bang Tong nih gue ya. Tongal Tongol nih gue ya, dia maksudnya. Itu kalau tidak punya ilmunya bahaya. Makanya orang yang mau jual beli, dia harus punya ilmu, belajar. Fikih jual beli. Lu apa kudu sinau? Ya iyalah. Pengen halal atau pengen haram? Kita kan pengen yang halal, gak pengen yang haram. Maka harus belajar. Sama ketika kita pengen belajar jual beli, itu ada buku yang ringkas juga ada. Fikih jual beli yang ringkas. Ringkas sing ora kedawan ada. Sebagaimana tadi orang pengen belajar tentang sholat yang ringkas ada. Nah, jenengan minimal yang ringkas itu dulu dipelajari. Loh, sing ringkas be? Ora. Belajar. Orang mau melakukan apapun harus belajar. Pelajari ilmunya, bagaimana jual beli yang diperbolehkan oleh agama kita, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Syubhat itu sing kados napa? Remeng-remeng gue apa maksudnya? Remeng-remeng gue ya padang ora, peteng ora. Hitam enggak, putih enggak. Berarti napa? Abu-abu. Yang abu-abu saja sama Rasul SAW disuruh dihindari. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara yang halal dengan yang haram itu ada yang syubuhat, yang abu-abu. Itu pun disuruh oleh Nabi ditinggalkan. Apa maning sing wis genah-genah ireng. Apalagi yang sudah jelas-jelas hitam alias haram. Yang abu-abu saja disuruh ditinggalkan sama Nabi SAW. Dalam rangka untuk kehati-hatian. Apalagi yang jelas-jelas hitam. Oke, berarti langkah awalnya adalah belajar. Setelah punya ilmu apa? Setelah punya ilmu apa? Action. Melangkah. Jadi aja kakek teori. Sinau teori-teori ini kapan harus mulai? Mulai. Jadi
Setelah kita punya ilmu, amalkan. Tapi biasanya ketika orang akan melangkah berbisnis, selalu yang dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap perintangan apa? Modal. Modalnya sekang ngendi. Sudah ngerancang ke, ayo kita bikin bisnis ini. Arab apa? Hidroponik. Kok apa? Pertanian apa namanya itu? Organik. Kamu mau apa? Mau ini. Wis ge, setuju. Modalnya ndi? Lah gue sing ngrungokna, terus kepriwe? Ya wis bubar ora sidamane. Setelah orang punya ilmu harus action, melangkah. Tapi ketika akan melangkah selalu berbenturan dengan sesuatu yang namanya modal. Jamaah yang kami hormati. Modal itu bukan hanya duit. Apa? Modal itu bukan hanya duit. Dan duit itu tempatnya bukan hanya di bank. Apa? Duit itu tempatnya bukan hanya di bank. Baik bank besar maupun bank apa mau? Tongol. Ini harus kita perbaiki dulu pola pikir kita. Saya ulangi. Modal itu bukan cuma duit. Modal itu bukan cuma duit. Duit itu bukan cuma ada di bank. Ustadz, kalau kayak gitu, modalnya apa? Sebelum kita bicara modal, nanti saya ajarkan modal selain duit. Yang namanya langkah awal, langkah awal orang nana. Yang namanya langkah awal itu kan menentukan, nggih. Menentukan apa mboten? Menentukan. Saya tanya sama jenengan. Jenengan itu bisnis pengennya dapat untung yang barokahi napa mboten? Pengen napa mboten? Sing kathah untungnya napa sing berkah? Ya karepe. Penting mana? Banyak atau berkah? Berkah. Kalau panjenengan pengen untung yang berkah itu langkah awal itu sangat menentukan. Kalau langkah awalnya sudah salah, jenengan begitu usaha langsung pakai pinjaman yang berbunga alias riba. Itu berarti jenengan mengawali bisnis jenengan dengan dosa. Dengan apa? Dosa. Dosa kecil apa besar? Dosa besar. Bukan dosa kecil. Kira-kira kalau ada orang mengawali usahanya dengan maksiat kepada Allah, berkah apa orang? Tidak. Camkan baik-baik. Langkah awal itu sangat menentukan kesuksesan. Langkah awal itu sangat menentukan keberhasilan. Kata siapa Ustadz kalau riba itu tidak berkah? Kata Allah Azza wa Jalla. Percaya atau tidak? Allah yang menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat 276. Ayat apa? 276. Allah berfirman, yamhaqullahu riba. Allah akan memusnahkan riba. Memusnahkan Ustaz, buktinya kayak tanggaku tambah sugih Ustaz. Tambah apa? Sugih. Katanya dimusnahkan sama Allah. Lah itu umay tambah, tokone tambah, outlete tambah, perusahaane tambah, bojone siji tok. Asetnya tambah besar.
Katanya dimusnahkan. Dimusnahkan itu bisa dimusnahkan fisiknya, bisa dimusnahkan keberkahannya. Dimusnahkan fisiknya itu tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu. Panjenengan itu jangan tertipu dengan penampilan luar. Jangan tertipu dengan casing. Casing siapa? Kulit jabane. Banyak orang yang katanya pengusaha besar, tapi berinteraksi dengan riba. Kalau dihitung-hitung antara total hutang dia dengan asetnya yang dia miliki ternyata lebih besar nopo? Utangnya. Lebih besar utangnya dibandingkan asetnya, saya tanya. Kayak gitu bisnis sehat atau tidak? Tidak, kowe kur gari nunggu waktu ambruk. Tinggal nunggu aja waktunya ambruk. Masa utangnya lebih besar daripada asetnya? Setiap bulan ketika dia nyicil, ketika nopo? Nyicil. Itu yang dia cicil cuma apanya? Bunganya. Tidak sedikit pengusaha-pengusaha yang demikian. Bukan nyicil utangnya, utangnya tambah, bunganya juga demikian. Tapi kan keren Ustaz. Keren kepriwe? Mengendi-ngendi kur orang tahu gawa duit Ustaz, gawane kur apa? Ini kartu nih di kartu. Aku duwe kartu sih masalahnya. Kartu kredit maksudnya. Mengendi-ngendi kur gari gesek. Itu bukan orang kaya, Pak. Itu orang gaya. Bukan kaya, tapi apa? Gaya. Nek wong sugih temenan gue, tuku cash. Gue sugih temenan. Nek gesek, gue tuh wong sugih. Itu orang kaya, itu orang gaya. Anu ngutang. Betul? Kartu kredit kan ngutang ya, betul? Betul, itu ngutang itu. Loh Ustaz, apa dalam Islam nggak boleh ngutang? Boleh atau tidak? Boleh? Ini karena jenengan ngutang apa kepriwe? Boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah ketika hutang itu dibudayakan. Budaya ngutang. Apa-apa ngutang. Tuku kutang yang ngutang. Astagfirullahaladzim. Apa-apa ngutang. Islam itu nggak pernah mengajarkan budaya ngutang. Utang dibikin sistemik. Itu nggak ada dalam ajaran Islam. Utang itu adalah sesekali dalam kondisi nopo? Kepepet. Saya tanya sama jenengan, tuku utang itu kepepet apa ora? Ya, kepriwe maning? Ya nek ora nanam maning lho, mung isi akeh nang omah dadakan iki model terbaru saja. Isi rumah itu semuanya, mulai dari rumahnya, mebelnya, TV-nya, kabehan serba utang, Masya Allah. Ya Allah, kira-kira kalau Rasulullah SAW hidup di zaman kita nih, seandainya nih, Rasulullah SAW hidup di zaman kita, kemudian kita ini meninggal dunia, kira-kira disolati nggak sama Rasulullah SAW? Hah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak mau nyolati orang yang meninggal dunia masih punya utang, nggak mau Rasul. Pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabatnya meninggal, kemudian Rasulullah SAW
Tanya, ini punya utang enggak? Punya, wahai Rasul. Apa kata Nabi SAW? Sallu ala sahibikum. Kalian aja yang nyolati, aku enggak. Enggak mau Rasulullah nyolati orang yang punya utang. Kemudian ada salah seorang sahabat yang mengatakan, saya yang akan bayari Rasul. Saya yang akan bayari. Ya sudah, karena akan ada yang bayari, maka Nabi mau nopo? Nyolati. Di esok harinya, sahabat yang jamin untuk apa tadi? Bayari, lapor kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, alhamdulillah sudah saya lunasi utangnya. Maka apa kata beliau? Al-ana barudajilduhu. Sekarang baru teman kalian ini kulitnya dingin. Berarti wingi siapa? Utang gue gawe panas. Panas apa? Panas apa? Kabehan. Atine panas. Sirahe panas. Kulite panas. Ora tenang ora. Banyak enggak orang stres gara-gara utang? Orang kurang stres bunuh diri. Jangan dibudayakan utang. Oke. Ustaz, berarti kalau kayak gitu Ustaz, terus modalnya apa? Sebelum saya bicara itu, saya tanya sama jenengan. Saudagar sahabat Nabi SAW yang salah satu yang paling terkenal sinten? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau hijrah dari mana? Mekah ke Madinah. Bawa apa? Pakaian yang nempel di tubuh. Beliau tinggalkan seluruh hartanya, asetnya, tanahnya, rumahnya, perniagaannya di Mekah. Beliau datang dalam keadaan tidak punya apa-apa. Tahun pinten niku? Tahun pinten? Tahun 1 Hijriah. Ya mbok? Mbok nembe hijrah mbok tahun 1. Rasidoli hadiah. Tahun 1 Hijriah. Datang dalam keadaan tidak punya apa-apa. Abdurrahman bin Auf itu wafat tahun 30-an. Tahun pinten? 30-an. 32 atau 34, saya lupa 36, tahun 30-an. Tahun jenengan berapa hartanya Abdurrahman ketika meninggal? Tertulis ya, di sini emasnya saja ya. Saya lagi ngomongin emasnya saja. Tertulis di sini 30.200.000 dinar. Pinten? 30.200.000 dinar. Kalau dirupiahkan sekitar 66,4 triliun. Kuwi emas itu. Belum apanya? Belum peraknya. Belum hewan ternaknya. Belum kudanya, kambingnya, sapinya, belum tanahnya. Dalam berapa tahun? 30 tahun. 30-an tahun. Modalnya apa? Modalnya adalah skill. Kenapa? Skill. Keahlian. Keamanahan. Ketika Abdurrahman bin Auf ditawari modal sama siapa? Siapa yang tahu? Dapat hadiah? Masya Allah. Silakan ambil. Wah, kandil banget ya. Masya Allah.
Nabi SAW mempersaudarakan. Mempersaudarakan itu artinya apa? Memilih sahabat muhajirin, satu sahabat ansor dipersaudarakan. Apa artinya? Didetekakan sedulur. Abdurrahman bin Auf dipilihkan sama Nabi seorang sahabat dari golongan ansor namanya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Wahai Abdurrahman, saudaramu Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' adalah seorang saudagar. Maka beliau pun berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, saya punya harta banyak, saya punya tanah banyak, saya punya istri 2. Saya siap untuk membagi harta saya menjadi 2. Ini ada 2 kebun, ya. Mana yang paling subur ambil buat modal kamu. Ini saya punya istri 2 nih. Kamu lihat mana yang lebih cantik. Saya akan ceraikan. Setelah selesai iddahnya kamu nikahi." Jenengan ditawari kayak gue keberwe. Alhamdulillah. Tapi Abdurrahman bin Auf adalah entrepreneur sejati. Yang tidak selalu mengandalkan belas kasihan orang lain. Apa kata beliau? Barakallahu laka fi malika wa ahlik. Wahai saudaraku Sa'ad, mudah-mudahan Allah memberkahi keluargamu, Allah memberkahi hartamu. Abdurrahman menolak dengan halus tawaran tersebut. Bayangkan, dikasih modal enggak mau. Terus gimana kamu? Walakin dullani ila suq. Saya cuma pengen tahu pasar di Madinah itu di mana. Karena beliau bukan asli Madinah. Beliau kan dari mana? Mekah. Beliau nggak tahu pasar. Kasih tahu aku pasar di mana. Oh, lewat sana. Abdurrahman berangkat ke pasar dengan tangan kosong. Tangan kosong. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah beliau mengambil barang tidak dengan cash. Berarti napa? Ngutang barang, dijual, setelah itu dapat keuntungan, terus dikembalikan. Ketika beliau sore-sore pulang hari itu sudah dapat untung. Dalam Sahih Bukhari untungnya disebutkan as-samin wal aqid. As-samin kue minyak samin, al-aqid kue kira-kira ya susu kering. Yang kayak keju dean ya. Dean. Ya. Itu sudah punya modal. Setelah itu setiap hari dikembangkan, sudah punya modal, dikembangkan. Beberapa hari kemudian Abdurrahman sudah bisa beli emas. Kecil, gak terlalu besar. Terus Abdurrahman nikah. Gue entrepreneur sejati. Wis duwe usaha, wis lulus sekolah, orang nikah-nikah, arep ngapa? Kalau kita buka buku-buku fikih, buku-buku apa? Fikih. Itu ketika masuk dalam kitabul muamalat. Ya, dalam masalah muamalat itu nanti susunannya yang pertama adalah al-buyu', kemudian setelah itu adalah an-nikah. Jadi setelah jual beli terus bab napa? Nikah. Wis duwe duit ngapa ora nikah kesuwen temen. Ya. Maka Abdurrahman menikah. Setelah itu kemudian dikembangkan sampai akhirnya beliau punya kekayaan yang tadi sudah kita sampaikan. Modalnya apa berarti? Apa modalnya? Skill, keahlian, amanah, kepercayaan. Kira-kira kalau jenengan tidak bisa dipercaya, punya track record sing senenge ngutang ora gelem
bayar. Kira-kira ada nggak yang mau ngutangin jenengan? Nggak ada. Modal itu tidak selalu duit. Modal, salah satu modal yang terpenting adalah skill, keahlian, keimanan, keterampilan, keamanahan. Dan Abdurrahman bin Auf itu tidak pengen langsung gede. Orang sekarang kan karepe langsung apa? Gede. Ya ben untungnya langsung akeh, iya. Nek ora untung akeh ya rugi akeh. Abdurrahman bin Auf sedikit, akan tetapi continue terus kayak gitu, dipertahankan. Setelah dapat untung, kemudian sebagian dimakan, sebagian digunakan untuk modal lagi. Kayak gitu terus. Akhirnya berkembang. Dan jangan lupa Abdurrahman bin Auf itu bukan cuma mengembangkan bisnisnya, akan tetapi juga beliau rajin bersedekah. Sekali sedekah Abdurrahman bin Auf itu bisa ratusan miliar. Kulo kalian jenengan pinten? Alah anu duit kur 10.000 masa nggo sedekah. Lah gue mulane ora tambah-tambah. Ada dalam Sahih Bukhari ceritanya seorang dari Bani Israel. Seorang dari Bani Israel. Dia ini punya sawah, punya ladang, punya sawah, punya kebun. Aneh, yang namanya hujan lewat itu turunnya cuma di ladang dia saja. Jadi udannya kurang monoton. Kanan, kiri, depan, belakang nggak kehujanan. Jadi udannya kurang monoton. Itu kan aneh kan. Maka ada orang penasaran. Kamu kok bisa ya demikian ya? Hujan kok cuma ada di daerah di sawahmu saja. Kanan kirimu nggak kehujanan. Kenapa? Maka beliau bercerita. Setiap aku panen, maka aku akan bagi hasil panenku menjadi 3 bagian. Sepertiga. Berarti kalau 90 kintal berarti 30 kintal. Buat apa? Yang sepertiga pertama buat keperluan pribadi. Makan, kalau sekarang untuk membayar listrik, bayar PDAM, buat tuku pulsa, ya, buat sanggup bocah, beri nafkah istri, itu seberapa? Sepertiga yang kedua saya jadikan modal lagi untuk nanam. Jadi orang tong, ada sebagian orang kan nembe untuk titik langsung yo tak traktir mengrestoran. Urung apa-apa wis gaya. Nembe untung titik ganti HP. Wah, ini bukan model-model entrepreneur iki. Sepertiga dipakai untuk apa? Modal lagi. Sepertiga lagi saya sedekahkan. Apa? Disedekah. Berarti nek 90 kintal sedekahnya pinten? 30 kintal akeh banget Ustaz. Itu tidak wajib. Yang wajib berapa persen? 2,5%. Lah sing wajib ya ora ditokaken. Bagaimana akan berkah? Kalau pertanian yang wajib kalau enggak 5%, 10%. Tergantung pengairannya. Sudah, ini modal berupa skill. Yang kedua, modal harta tapi bukan dari pinjaman. Modal harta tapi bukan dari pinjaman. Terus dari apa Ustaz? Jual aset. Jual apa? Aset. Ketika jenengan dengar kata aset, itu jangan langsung dibayangkan apa? Tanah, rumah, apa maning? Sawah, enggak.
Aset itu adalah apa yang jenengan miliki di rumah. Di rumah jenengan punya barang? Punya. Apa? Kulkas. Loh, nek kulkas didol kok kepriwe? Ya ora kepriwe-kepriwe. Wong nggih ngedol kulkas kok. Loh, itu kan kebutuhan primer apa sekunder? Nah, gue kan kebutuhan sekunder dijadikan apa? Primer. Jual aset. Aset itu dijual, hasilnya untuk nopo? Modal. Jadi nggak pinjam sama orang lain. Ada sebuah kisah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, isnadnya dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, minta. Napa? Minta. Nabi SAW ingin mendidik sahabat ini. Maka oleh Nabi SAW ditanya, kamu punya barang apa di rumah? Dia pikir-pikir, ada wahai Rasul, saya punya selimut. Punya apa? Selimut. Selimut wis kumel, wis lawas. Sama saya punya kendi. Punya apa? Kendi di rumah. Barangnya berapa? 2. Kira-kira jenengan punya aset lebih dari itu? Punya? Ya akeh lah. Lambi gue ana pira kowe ning omah. Saya punya apa tadi? Selimut sama kendi. Maka kata Nabi SAW, bawa dua-duanya ke sini. Dia pulang. Bawa 2 aset yang dia miliki. Setelah dibawa, ditaruh di depan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW panggil sahabatnya. Wahai para sahabatku, siapa yang mau beli 2 barang ini? Maka ada salah seorang sahabat, aku wahai Rasul. Berapa kamu mau beli? 1 dirham. Pinten? 1 dirham. Pira gue? 50.000. Ya, 50.000. Nabi SAW kemudian melenglang. Siapa yang bisa lebih tinggi? Kemudian ada sahabat, saya wahai Rasul berapa? 2 dirham. Ya wis. Dah 2 dirham. Berarti pira? 1.000. Kasihkan. Duit ini berapa tadi? 2 dirham dikasihkan sama sahabat yang minta-minta tersebut. Ini ada duit 2 dirham. Yang 1 dirham kamu belikan makanan buat keluargamu. Yang 1 lagi kamu belikan mata kapak. Mata apa? Kapak. Nanti bawa ke sini mata kapaknya. Sudah. Dia pulang, kasih beli makanan buat istrinya, anak-anaknya, mata kapaknya dibawa lagi, nemuin Nabi SAW. Sama Nabi setelah ada mata kapaknya dibantu dibikinin apa nih? Gagange. Dibikinkan sama Nabi garannya, dipasangkan. Nih, sekarang kamu pergi ke hutan. Mengalas ngana. Napa? Cari kayu bakar. Cari kayu bakar. Jangan temui saya kecuali setelah 15 hari. Pinten? 15 hari. Dah, berangkat. Akhirnya betul dia cari kayu bakar, kemudian dijual di pasar. Tiap hari seperti itu. Setelah 15 hari datang menemui Nabi SAW, sudah bawa keuntungan 10 dirham. Pinten? 500.000. Dari berapa tadi? Dari 1 dirham dong. Ya, karena itu modal yang buat beli kapaknya kan 50.000. Setelah 10 hari bisa jadi 10 dirham 500.000. Saya tanya sama jenengan. Nabi ketika orang tersebut datang pertama kali minta bantuan, bisa enggak Nabi SAW memotivasi para sahabatnya yang kaya-kaya, tolong bantu ini, bisa atau tidak? Bisa.
Akan tetapi Nabi SAW ingin mendidik mental orang tersebut. Makanya apa kata Nabi SAW? Hadza khairun laka. Yang kamu lakukan selama 15 hari ini lebih baik min antaji al mas'alatu nuqtatan fi wajhika yaumal qiyamah. Daripada engkau ngemis. Daripada apa? Ngemis. Nanti pada hari kiamat akan ada tanda di wajahmu pada hari kiamat nanti. Tanda sebagai pengemis. Nomor tanda nih. Mukanya nggak ada daging. Kok mukanya? Bukan apa? Tangannya, bukan kakinya. Kenapa mukanya? Karena muka itu tempatnya malu. Kalau panjenengan ingin mengistilahkan orang yang nggak punya malu, apa? Muka tembok. Kan orang tangan tembok, sikil tembok, muka tembok. Karena malu itu tempatnya di mana? Muka. Orang ini nggak punya malu, kerjaannya minta. Daripada kamu minta mengandalkan belas kasihan orang, mendingan kamu kerja. Dengan cara apa? Jual aset. Masa kita nggak punya aset di rumah yang bisa kita jual? Coba sekarang rata-rata dari kita punya motor di rumah lebih dari satu, betul? Betul. Punya kita sendiri satu, punya istri muda satu, punya istri tua satu, punya anak satu, punya. Lu tidur salah sijinya kenapa? Ya. Belum lagi ada dipan, ada ini, ada ini. Kita kan kadang-kadang sering bingung kan, rumah kita ini kebek temen, ya gue barang sing ora kanggo jual, bikin untuk modal. Sudah. Ini yang kedua. Yang tadi adalah yang pertama modal apa tadi? Skill. Yang kedua modal hasil jual aset. Yang ketiga modal pinjaman tanpa riba. Napa? Modal pinjaman tanpa riba. Ustaz, kita kayaknya ngimpi Ustaz. Mungkin ada orang meminjamkan di zaman ini tanpa riba? Mungkin, tapi jarang. Terus caranya bagaimana? Islam pasti punya solusi. Apa solusinya? Apa yang diistilahkan dalam ilmu fikih dengan mudorobah. Kenapa? Mudorobah. Saya punya duit, gak punya skill. Jenengan punya skill, gak punya duit. Saya ulangi, saya punya duit, gak punya skill. Jenengan punya skill, tapi gak punya duit. Ayo kita kerja sama. Saya yang jadi pemodal, jenengan yang jadi pengelola. Saya yang kasih modal sama jenengan, jenengan yang mengelola modal tersebut. Terus untungnya dibagi dua. Berapa persen? Ya terserah. Kesepakatannya berapa? Mau 60-40, mau 50-50, mau 70-30, terserah. Solusi atau bukan? Solusi. Akan tetapi yang namanya pemodal itu tidak akan percaya untuk menanamkan modalnya kalau jenengan tidak amanah. Makanya kembali lagi ke modal yang pertama. Modal apa? Skill, amanah. Rasulullah SAW dulu awal-awal bisnis bawa hartanya siapa? Khadijah. Kenapa Khadijah percaya?
Karena beliau seantero Mekah sudah terkenal dengan julukan Al-Amin. Nama Al-Amin? Yang dapat dipercaya. Makanya Khadijah percaya sekali. Sampai akhirnya bukan hanya percaya harta. Sampai mempercayakan dirinya untuk menjadi istri Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Khadijah itu Masya Allah. Kalau istilah sekarang itu janda. Janda kembang kalau istilah sekarang. Ya, sudah kaya, cantik, subur. Ya, subur itu dilemu bu. Ya, sudah kaya, cantik, subur, ningrat. Ningrat beliau. Berdarah biru. Siapa yang gak mau sama Khadijah? Ternyata Khadijah malah pengen nikah sama siapa? Rasulullah SAW. Kenapa saya katakan subur? Karena seluruh putra-putri Nabi SAW itu lahirnya dari siapa? Khadijah. Padahal usia beliau berapa? 40 tahun. Masih punya anak berapa? Sekitar 7 orang. Oh berarti baru 40 tahun si oleh 2 anak. Ya oleh nak bisa. Nabi SAW punya anak dari Khadijah semuanya. Ini adalah langkah awal dalam urusan dunia. Dan tentunya masih banyak pembahasan yang lain. Ini adalah langkah awal yang terpenting insya Allah yang kita butuhkan untuk urusan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menggapai keberkahan yang Allah siapkan di muka bumi ini. Allahumma amin. Ustadz, apa konsekuensinya bagi orang yang sudah tahu sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu wajib bagi kaum pria, tapi laki-laki itu sering sengaja sholat di rumah karena kecapean habis kerja di ladang, padahal masjidnya dekat. Kalau panjenengan meyakini sholat 5 waktu bagi kaum pria wajib dilakukan di masjid, kalau jenengan meyakini itu berarti konsekuensinya dosa. Konsekuensinya apa? Dosa. Terus bagaimana? Ya nanti akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla antara amal soleh jenengan dengan dosa jenengan lebih berat yang mana? Ya, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kalau orang tua meninggal kan sudah ada doanya. Bagaimana kalau anak yang meninggal duluan, doanya bagaimana? Ada sebagian ulama memberikan doa khusus untuk anak. Akan tetapi setahu kami hadisnya tidak terlalu kuat sehingga bisa dikembalikan ke doa yang kita ketahui semua. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustaz, apa hukumnya berdoa sesudah melaksanakan sholat? Bagaimana hukumnya berdoa sesudah sholat? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Rasulullah SAW bukankah berdoa setelah sholat? Apa doa yang dibaca sama Nabi SAW setelah sholat? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa habis sholat. Ada khilaf di antara para ulama apakah di sebelum salam atau setelah salam, tapi pendapat yang mengatakan sudah salam juga kuat. Ada doa di pagi hari habis subuh. Nabi SAW mengajarkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu kan doa. Begitu salam assalamualaikum, assalamualaikum baca apa? Astaghfirullah. Doa atau bukan? Doa. Doa minta ampun. Boleh. Tapi yang mungkin jenengan tanyakan itu maksudnya adalah doa yang dipimpin. Ya, kalau doa dipimpin setahu kami tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ustaz, saya sedang berusaha hijrah, tapi saya juga masih punya tanggungan besar. Ketika saya mau kerja jauh, saya takut dijauhi Allah lagi. Ya tergantung, jenengan kerja jauhnya di mana. Kalau kerja jauhnya di tempat yang malah justru di situ mendukung hijrah Anda, dan itu bisa. Dan itu bisa. Tinggal Anda selektif mencari tempat pekerjaan. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang Masya Allah, di perusahaan itu ada pengajiannya, sholat 5 waktunya boleh. Ya, Anda harus selektif untuk memilih tempat pekerjaan yang baru tersebut. Kalau Anda sudah berkeluarga, tentunya konsekuensinya harus dapat ridho atau diizinkan oleh pasangan Anda. Bolehkah kas masjid dibelikan snack pengajian atau untuk nyarter mobil ke pengajian? Sementara ada pengajar anak-anak yang aktif di masjid nggak pernah dipikirkan. Bagaimana yang hanya untuk memperindah fisik masjid tidak dipakai untuk sarana prasarana kegiatan. Segala kegiatan yang mendukung, segala pengeluaran yang mendukung masjid secara fisik maupun non fisik tidak apa-apa digunakan pakai duit kas masjid. Fisik maupun non fisik. Tapi memang kadang-kadang sebagian takmir itu hanya memikirkan apa? Fisik. Non fisiknya malah kurang diperhatikan. Padahal masjid itu akan mengalirkan pahala manakala masjid itu digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk beramal, ngaji, sholat. Maka kegiatan-kegiatan yang sifatnya non fisik, pengajian, kemudian juga sholat 5 waktu, itu harus diperhatikan betul. Termasuk yang diperhatikan adalah imamnya, muadzinnya, guru, TPQ-nya, itu harus diperhatikan. Maka harus seimbang. Harus seimbang antara apa? Antara pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya fisik maupun non-fisik. Bagaimana akibat orang yang sudah diingatkan untuk meninggalkan riba tapi malah orangnya nggak ada usaha untuk melepaskan dari riba, misalnya jual aset untuk bayar dengan niat bertaubat. Ya doakan saja, mudah-mudahan dia mau tergerak hatinya untuk memperbaiki diri. Kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Yang membuka hati, memberikan hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana caranya kita mencari jodoh atau calon istri yang baik tanpa harus pacaran? Oh iya, betul itu, nggak perlu pacaran. Ya. Anda pikir kalau pacaran itu akan menemukan jodoh yang baik? Tidak. Justru itu langkah awal yang keliru. Langkah awal yang keliru. Ya. Kenapa demikian? Orang pacaran itu biasanya itu dia akan menyembunyikan karakter aslinya. Yang namanya orang pacaran itu akan menyembunyikan karakter aslinya. Kekurangannya itu akan dia sembunyikan. Yang dia tampakkan adalah apa? Kelebihannya. Sehingga kalau ketemu halus banget ngomongnya. Janjinya muluk. Nanti begitu nikah, wah nembe gue. Pernah ada seorang ustadz cerita. Laki-laki perempuan pacaran berapa belas tahun. Mungkin mulai dari SD nih ya. Apa mulai dari PAUD nih ya. Setelah nikah, berapa umur pernikahannya? 5 hari cerai. Pacaran 15 tahun, nikah umur 5 hari cerai. Siapa bilang pacaran itu akan membuat keluarga menjadi harmonis? Langkah awalnya sudah salah. Terus bagaimana caranya Ustadz? Caranya adalah di dalam agama kita ada yang namanya nazar. Napa? Nazar.
Nazar itu melihat. Melihat calon yang akan dinikahi. Melihat apanya? Ya semuanya. Ya fisiknya. Melihat semuanya itu kon muda itu. Melihat fisiknya maksudnya kira-kira ayu apa ora. Ya. Kemudian anggota tubuhnya lengkap atau tidak, dirijine 5 apa pira, itu kan perlu ketahuan. Ya. Kemudian juga dilihat perilakunya, fisiknya, akhlaknya. Oh, berarti harus 24 jam. Ya tidak harus jenengan bisa ngirim orang yang jenengan percaya untuk melakukan investigasi. Tanya sama teman-temannya, tanya sama orang-orang dekatnya, ya. Itu caranya. Ustaz, apa hukumnya memberi uang kepada pengemis? Ada aturan boleh atau tidak? Kalau ada aturan boleh, tidak apa-apa. Ya, kalau ada aturan dari pemerintah boleh, tidak apa-apa. Anda memberikan uang kepada pengemis, tapi pengemis yang jenengan lihat dia memang betul-betul tidak mampu. Jangan pengemis sing awake sih sehat walafiat. Itu nanti kurang mendidik nanti jadinya. Kurang apa? Mendidik. Karena kita punya tanggung jawab moral, ya, kita punya tanggung jawab moral untuk apa? Untuk memberikan pengarahan kepada para pengemis itu supaya mau bekerja. Ustaz, apa bunga bank itu haram? Sudah keluar fatwa dari MUI. Sudah lama fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang memfatwakan hal tersebut sudah lama, sudah berapa tahun yang lalu. Tahun 2004. Ya, sekarang sudah 2000 berapa? 19. Sudah berapa tahun? Sudah 15 tahun yang lalu. MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat, sudah mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank itu haram. Ustaz, apakah berzikir setelah sholat fardu cukup dengan membaca astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian baca ayat kursi, harus dibaca semua seperti yang ditulis dalam buku-buku doa yang sahih atau tidak? Tidak harus, itu sunnah. Kalau dibaca pahalanya lebih banyak. Kalau enggak dibaca ya jenengan tidak dapat pahala. Ya, itu hukumnya sunnah. Sudah? Masih ada waktu? Oh, sudah. Sudah ya. Ya, mungkin buat buat persiapan untuk zuhuran, ya. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.